Ya, kita lanjutkan lagi untuk proses compiling WRFDA, yaitu dengan cara pertama, teman-teman, di sini setelah kita menginstal WRF Plus dan sudah di WRF Plus tersebut sudah keluar WRF Plus Access, langkah selanjutnya adalah teman-teman mengekspor ya WRF Plus direction-nya di lokasi di mana teman-teman melakukan compiling WRF Plus ya. Baik, setelah kita melakukan set environment ya, set environment mengisikan WRF Plus di mana lokasinya, selanjutnya teman-teman kita melakukan konfigurasi WRFDA. Nah, cuma permasalahannya sekarang adalah di mana di sini WRFDA pada proses asimilasi data radiasi yang nanti teman-teman lakukan, itu sebenarnya ada dua koefisien radiasi ya yang bisa digunakan dalam WRFDA. Pertama adalah RTTOF dan satu lagi CRTM. Jadi ada dua koefisiensi namanya RTTOF dan CRTM ya. Ini ada dua, itu yang pertama radial transfer model, yang pertama radial transfer model yang digunakan di WRDA ada dua jenis, kebetulan CRTM sama RTTOF. Kebetulan CRTM sudah include ya pada WRFDA, jadi teman-teman tidak perlu pusingkan masalah CRTM, cuma RTTF belum, jadi teman-teman perlu mengcompile sendiri dan mengcompile-nya juga pada saat melakukan compiling atau install WRFDA. Ini menjadi perhatian. Ini menjadi topik penelitian yang sangat menarik ya saat bisa membandingkan hasil asimilasi data radiasi dengan dua koefisien yang berbeda ya. Pertama dengan CRTM, satu lagi dengan RTTOF. Itu bagaimana hasilnya? Ini akan menarik saat teman-teman bisa nanti digunakan untuk penelitian ya. Bagusnya mana? Apakah pakai RTTOF, bagusnya pakai CRTM? Ini menjadi topik penelitian yang menarik. Mungkin nanti teman-teman bisa kerjakan. Baik, selanjutnya adalah sesuai dengan tadi ya, saat kita ingin melakukan compiling dengan apa namanya RTTOF, salah satu model radiasi transfer model, yaitu teman-teman menuju ke laman RTTOF ya, laman RTTOF di sini ya. Teman-teman dianjurkan untuk melakukan registrasi terhadap registrasi akun di web ini agar teman-teman bisa mendownload ya. Nah, di sini teman-teman bisa download seperti ini. Kita ke laman downloadnya. Ini kita bisa ke sini. Nah, kebetulan versi yang terbaru adalah RTTOF versi 12.0 ya. Yang diminta pada proses edit WRFDA yang cocok adalah proses RTTOF versi 11 ya. Itu yang jadi perhatian. Ini bisa dicek di user guide-nya. Teman-teman bisa cek secara dokumen yang telah saya share maupun yang di sini ya. Jadi gunakan, usahakan yang 11.1 sampai 11.3 ya. Jadi langkah selanjutnya, teman-teman kan kebetulan di sini yang terakhir terupdate adalah RTTOF versi 13. Teman-teman coba rubah softwarenya untuk mencari arsip dari software RTTOF.
Nah, di sini kita hilangkan sedang RTF versi R atau F-nya, lalu kita pilih RTF 11.3 ya. Lalu kita agar teman-teman bisa download. Mungkin karena saya sudah 2 kali menginstal ya, saya kurang tahu. Emang download ada ini, mungkin nanti teman-teman cek lagi. Kebetulan saya sebenarnya sudah download tadi barusan di folder download ya. Langkah selanjutnya adalah teman-teman melakukan instalasi ya, instalasi di documentation, teman-teman bisa cek. Di sini ada proses requirement ya, di mana compilernya kayak Fortran, lalu paling ada 500 MB free disk space ya. Dan ini kita bisa install, bisa kita buatkan foldernya, lalu kita ekstrak datanya di situ. Kita coba lakukan tersebut. Ya, kita coba buat di libraries ya teman-teman, karena ini bagian dari libraries. Kita buat foldernya dulu. Oke, kita masuk ke folder RTTOF 11. Selanjutnya adalah kita mengekstrak ya, mengekstrak kita coba ekstrak. Oke, setelah kita ekstrak, kita coba masuk ke CD, C, lalu build, Nah, untuk proses compilingnya ya, kita gunakan Gfortran saja. Tulis Gfortran. Kita lihat saja agar proses compilingnya atau instalasinya di folder yang sama. Kebetulan kita pakai NetCDF saja. Jika teman-teman ternyata sudah menginstal HDF5 juga bisa pilih Y, tapi kebetulan saya belum compiling HDF5, jadi saya masih pilih N. Oke, selanjutnya
kita lewatin saja, nggak apa-apa. Yes, ya, kita enter. Ya, setelah teman-teman selesai mengcompile dan ada pesan bahwa RTTOF compiled successfully, ini tandanya bahwa teman-teman sudah berhasil mengcompile RTOF. Nah, selanjutnya adalah kita men-set environment lokasi di mana RTTOF teman-teman tercompile gitu ya. Kita coba export RTTOF sama dengan tutorial RTTOF ya. Nah, di sini ada yang unik ya, di mana sebenarnya tujuannya adalah kita mengcompile folder di mana berisi folder lib, lalu lib RTTOF F11. Tapi hasil compilan ternyata libnya itu ya, di sini dilihat libnya itu sejajar, tidak ada folder Gfortran ya, tapi libnya itu langsung di dalam folder RTTOF. Makanya untuk ini saya berbeda dengan di web dan di panduan. Saya set host lalu terakhirnya di RTTOF, jadi tidak ada Gfortran-nya di sini. Ini yang jadi perhatian. Nah, enter. Setelah itu baru ke proses WRFDA ya. Kita proses WRFDA, di mana kita kembali lagi ke bawah. Ya, prosesnya gini aja, simple. Configure, all verify, compile off ya. Kita coba ya teman-teman. Nah, sebelumnya kita keluar dulu dari ini, kita setarakan. Jadi ini ada WPS, WRF, WRF plus. Sekarang kita membuat WRFDA ya. Dengan cara copy WinR tes lalu F. Jadi saya copy menjadi WRFDA. Kita coba ya, sekarang nah, sekarang sudah ada WRFDA ya. Kenapa saya copy WinR test WRFDA? Ini adalah ekstrakan WRF yang saya simpan di test, yang tadi saya gunakan, keluarkan dengan sejajar dengan folder apa namanya WRF ya. Kita sama membuat WRF plus tadi, mungkin teman-teman masih ingat. Nah, saya hasil dari WRF plus di sini hasil sebenarnya ekstrakan dari WRF yang saya simpan di test, kemudian saya ubah namanya jadi WRF plus. Hal itu sama juga, saya ubah hasil ekstrakan WRF di sini di dalam test folder test, kita ubah ke dalam ubah namanya jadi WRFDA. Selanjutnya adalah kita configure ya. Sorry, saya belum masuk ke WRFDA. Oke, ulangi configure WRFDA for var karena kita ingin mengcompile semuanya. Ingat tadi saat kita compile WRF plus, kita compile dengan dempar ya. Jadi kita samakan dengan dempar juga 18 ya. Jadi untuk Gfortran pilihannya cuma 17 sama 18. Itu yang teman-teman harus perhatikan.
Nah, agar tidak mengulangi kesalahan berkali-kali, kita harus perlu mengedit melakukan edit terhadap file konfigur WRF agar mungkin kesalahannya biasanya kan error yang sama ya, delan red start. Sini kita lihat biasanya di si flag. Nah di sini d lang red start. Nah, kalau tidak salah ya. Kita coba cek yang di sini. Ini yang tadi yang di WRF plus D, apa kita copy aja ya, takut salah. Copy saja. Kita bisa save. Ya, setelah itu teman-teman ke terminal kembali. Kita compile. Oke, semoga berhasil ya, tidak ada error. Pastikan tidak ada error. Ya, setelah kita coba, setelah proses compiling selesai dan kita mengecek isi dalam isi dalam hasil compilingnya ternyata masih gagal ya, karena belum ada terbentuk, masih belum bisa lah intinya, yaitu belum terbentuk DA wherever exe. Kalau ini sudah terbentuk berarti compilingnya sudah betul itu teman-teman. Nah ini berarti ada kendala. Kita coba cek hasil compile outnya seperti apa agar kita bisa tahu errornya di mana ya. Ini error yang tidak perlu teman-teman risaukan karena ini adalah error nama file ya, bukan error sistemnya. Tanda-tanda error sistem itu saat saat kalau misalnya teman-teman sebelum dan setelah error tersebut ada no such file, berarti ada salah satu bagian yang hilang sehingga tidak bisa tercompile. Macam masalah. Di sini mulai. Proses RTOF ternyata ada kendala. Saya nggak tahu nih. Oke, kita coba cek. Mungkin setting RTOF kita masih ada masalah ya di release. Tapi tadi sudah berhasil kok kita install. Harus delete tadi ya. Dia minta di include. Include.
Ada masalah di sini. Oke, saya coba cek ya. Coba cek di Ya, terima kasih setelah menunggu. Ternyata pada proses instalasi tadi, compile WRFDA tadi ada masalah di compile-nya RTTOF ya. Jadi saya balik lagi ke compiler RTTOF. Ternyata tadi pada saat proses konfigurasi itu ada file yang harus diedit ya, diedit yaitu di filenya F, ya, teman-teman bisa ke RTTOF lalu ke halaman. Jadi di webnya ini meminta untuk kita mengupdate library ya, mengedit file yaitu build/makefile@.local untuk mengupdate lokasi netcdf ya, lokasi netcdf teman-teman yang berhasil dikompil. Jadi saya buka ini dan kita update bagian sini nih. Di netcdf kita rubah isiannya di sini menjadi sesuai dengan lokasi di mana teman-teman menginstal netcdf teman-teman. Seperti itu. Setelah itu di sini tanda pagarnya kita hilangkan ya. Lalu di sini kebetulan saya 4.1 ya, versi 4.1 saja yang kita hilangkan seperti itu. Setelah ini berhasil, saya compile ulang RTTOF dan akhirnya kita coba lagi ulang untuk mengcompile WRFDA-nya ya teman-teman. Kita kembali ke file WRFDA. Kita tadi sudah clean sebenarnya, kita configure lagi. Mengkonfigur kita configure for divar. Jangan lupa for divar. Kebetulan tadi saya untuk yang WRF plus-nya makanya juga sama, tempat juga 18. Kalau teman-teman pengen pakai serial, pastikan bahwa untuk WRF plus-nya juga serial. Jadi kita pilih 17 ya kalau milih serial ya. Oke, sudah. Kita edit lagi konfigurasi WRF-nya ya, biar nanti enggak rubah-rubah, edit. Untuk lokasi save flag ini di sini minde plan clear stop ini 21 ya Pak, agak lupa saya punya 21. Kita coba cek yang coba cek yang tadi
DLAN read stop ya, pinnya 1, pinnya 2. Oke. Nah, ini ternyata 1 ya, udah sesuai sepertinya. DLAN read underscore stop. Kita save untuk di WRFDA. Kita coba compile ya teman-teman. Bisa aja kalau kita compile. Compile all VRFR compile.out. Kita coba, semoga berhasil kali ini ya teman-teman. Baik, ya baik. Setelah kita melakukan compile ulang, kita cek lagi hasilnya dengan mengetik ls script ls var /build tanda bintang .exe dan var /obsproc bintang .exe. Jadi saya cek lagi nih filenya di sini apakah tersedia atau tidak. Kita coba cek. Setelah dicek, dipastikan ada DA WRFR exe ya. Kita cek, oh ternyata ada 1 ya. Dan tentunya obsproc exe juga ada seperti itu. Jadi ada 44, 1, 2, 3. Ya, kurang lebih ada 44 filenya di sini. Jadi proses instalasi WRFDA telah selesai. Minggu depan kita akan lanjut ke proses running data asimilasi dengan data buffer yang paling mudah. Ya, sekian dari saya. Selamat siang atau selamat sore.